Perkenalkan, nama saya Maria Ayustina Dema dengan NIM 2020-280-159. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dengan judul katabolisme karbohidrat secara aerob. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Contohnya adalah respirasi. Respirasi berdasarkan ada tidaknya oksigen dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob terdiri atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis berasal dari kata gliko yang artinya glukosa dan lisis yang artinya pemecahan. Berarti glikolisis merupakan reaksi pemecahan glukosa yang memiliki atom karbon sejumlah 6 menjadi 2 asam pirufat. Langkah-langkah dalam glikolisis ada 9 langkah dan senyawa ada 10 senyawa. Langkah-langkah pada glikolisis meliputi 1. Memerlukan energi, 2. Memecahkan atom karbon, dan ketiga, melepaskan karbon. Memerlukan energi terdapat pada langkah 1-3. Memecah karbon terdapat pada langkah keempat, dan melepaskan energi pada langkah 5-9. Glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat, selanjutnya mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa 6-fosfat akan mengalami fosforilasi lagi menjadi 1,6 difosfat. Selanjutnya, di tahap keempat, yaitu tahap lisis dari atom C, di mana fruktosa 1,6 difosfat akan pecah menjadi 2 senyawa, yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian berubah menjadi 1,3 gliseraldehid. 1,3 gliseraldehid akan berubah bentuk menjadi 3 fosfulgliserol. Berubah bentuk menjadi 2 fosfulgliserol dan menjadi fosfenol. Selanjutnya, fosfenol kemudian memindahkan atom P-nya di langkah ke-9 ke ADP sehingga terbentuklah asam pirufat. Pada langkah 1 dan langkah ketiga memerlukan energi berupa ATP. Pemecahan di langkah keempat dihasilkan NADH di langkah kelima dan dihasilkannya ATP di langkah ke-6 dan langkah ke-9. Hasil dari glikolisis adalah 4 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Tetapi pada langkah 1 dan langkah ketiga membutuhkan ATP sehingga 4 ATP dikurang 2 ATP menjadi 2 ATP. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi perantara antara glikolisis dan siklus Krebs. Terjadinya mulai dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Begitu di mitokondria terjadi di dalam matriks mitokondria. Pada tahap ini, 2 asam pirufat akan mengalami 3 peristiwa, yaitu peristiwa dekarboksilasi, oksidasi, dan penggabungan dengan koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepas CO2
kemudian oksidasi dengan melepas H2O sehingga terbentuk NADH dan penggabungan dengan koenzim A sehingga terbentuk asetil koenzim A. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2-NADH, 2-asetil koenzim A. Tahap ketiga adalah tahap siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Bahannya adalah asetil koenzim A yang diawali bereaksi dengan senyawa oksaloasetat membentuk asam sitrat atau asam trikarboksilat. Jadi, siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat karena jumlah karbonnya 3. Pada siklus Krebs ini, bagian yang menghasilkan NADH dan CO2 adalah isositrat menjadi alfa ketot glutarat, kemudian alfa ketot glutarat menjadi suksinil koenzim A. Malat berubah menjadi oksaloasetat, sedangkan bagian yang menjadi FADH2 adalah suksinat berubah menjadi fumarat, dan bagian yang menghasilkan ATP atau GTP adalah suksinil menjadi suksinat. Siklus Krebs merupakan tahap yang menghasilkan banyak CO2 dan juga elektron dalam jumlah yang besar. Hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Tahap berikutnya adalah transport elektron, yang merupakan tahap terakhir. Transport elektron terjadi di bagian dalam membran dalam mitokondria yang mengalami pelekukan yang disebut krista. Di tahap ini terjadi proses transport elektron yang dihasilkan dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Artinya, NADH, FADH2 akan melepaskan hidrogen yang dimiliki untuk ditangkap oleh sitokrom hidrogen lainnya. Di dalam membran dalam mitokondria terdapat enzim-enzim. Selain itu, terdapat juga mesin penghasil ATP, yaitu ATP sintase gemiosintesis. Jadi, NADH, FADH akan melepaskan hidrogennya dan ditangkap oleh enzim-enzim yang ada di dalam membran mitokondria, kemudian terakhir ditangkap oleh oksigen untuk dihasilkan energi dan H2O. Hasil akhir dari transport elektron adalah 34 ATP. Total dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs sama dengan 38 ATP. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.